seperti ini. Jadi dulu itu pakai minyak jarak. Oke, jumpa lagi bersama saya di Jejak Suko. Kali ini kita berada di kawasan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kayangan Api. Nah, kita akan mereview rumah kuno yang ada di depan sini. Kita langsung ke sana. Nah, teman-teman dimanapun berada, zaman dulu. Jadi ini memang konsep dari rumah kuno zaman dulu. Jadi pada era abad ke-14, abad ke-15 itu kebanyakan rumah kuno itu di depannya ada gentong. Nah, gentong ini fungsinya jadi setiap orang misalkan bertamu, biasanya di sini juga disiapkan gayung, ada gayungnya. Jadi orang yang bertamu itu cuci tangan juga cuci kaki. Kenapa? Orang setiap keluar dari rumah itu biasanya membawa aura-aura negatif yang mengikuti. Jadi makanya ketika abad selanjutnya orang-orang itu ngomong kalau dari mana-mana itu harus cuci kaki atau tangan. Nah, ini konsepnya seperti itu. Zaman dulu biasanya ini ada gayung. Kenapa? Gayung itu kalau ada orang yang bertamu atau pemilik rumah itu yang pulang dari kerja, dari mana, dari bepergian, itu akan cuci tangan dan cuci kaki untuk menghilangkan hal-hal yang negatif yang mungkin mengikuti si orang ini tadi. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman, ini jadi konsepnya seperti memang rumah kuno, ada gentongnya seperti ini. Nah, tangga ini seperti ini teman-teman. Jadi tangga ini biasanya untuk main. Jadi memang dulu ada rumah-rumah tertentu yang posisinya di atas seperti ini, seperti rumah panggung. Dan rumah panggung atau rumahnya yang agak tinggi dari ini biasanya orang-orang yang punya kedudukan atau memang orang-orang yang punya jabatan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang punya kedudukan jabatan itu rumahnya agak tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, kakinya alas kaki harus dilepas di sini. Oke, kita akan naik. Jadi konsepnya rumah kuno ini seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang aneh. Kita bisa lihat ini ada kelapa. Jadi kelapa ini sebenarnya bukan hanya sekedar penolak bala sebenarnya, tapi kelapa ini juga zaman dulu tuh banyak orang yang nanam kelapa itu bisa dibuat jadikan bibit. Biasanya kalau nggak kelapa itu ada juga padi. Nah, kalau orang kuno pasti tahu kelapa atau padi. Ini dari ukiran ini persis sekali rumah kuno. Nah, ini ada pelintingan. Kamera rada dekat. Jadi
Ini teman-teman, ini kelintingan ini sebenarnya ini biasanya dipakai di kerbau atau sapi. Jadi kerbau atau sapi kelintingannya bukan kuningan yang kelinting itu bukan, tapi kayu ini. Jadi suara klotok-klotok ini dari jauh itu terdengar. Nah seperti ini. Kalau orang kuno, orang lawas itu pasti tahu. Jadi kerbau, sapi itu biasanya pakai ini kelintingannya, bukan kelintingan yang kecil-kecil itu bukan. Seperti itu. Naik terus. Ini ada ublek. Jadi ublek ini sebenarnya nggak seperti ini. Jadi dulu itu pakai minyak jarak. Jadi minyak jarak itu biasanya dari minyak jarak yang kayak rambutan itu, terus ada juga minyak jarak yang istilah ada yang nyebut tumiren. Nah itu kering, itu disunduki itu dipakai dibuat obor sebagai penerang, dan itu awet sekali. Nah, makanya ini ngambil konsepnya seperti itu. Kita masuk. Ini kita juga bisa lihat. Ini namanya toa. Jadi toa ini seperti ini, alias kancing lawang, itu toa. Jadi makanya orang-orang kalau ngomong toa itu toa lawang. Yo ini namanya toa lawang, itu kancing lawang nih kan toa. Jadi kancingnya lawang itu ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Nah, kenapa? Biasanya kalau dari depan ini kalau ditinggal pergi itu dikancing dari depan. Coba kalau kita bilangnya dari depan, pasti nggak bisa keluar, bener kan? Dan ini cukup indah sekali teman-teman. Nah, jendela-jendelanya juga luar biasa, seperti zaman-zaman abad-abad ke-14, abad ke-15, seperti ini. Jadi memang seperti ini rumah-rumahnya abad ke-14, tapi rumah seperti ini adalah rumah-rumah orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi, teman-teman. Kalau yang punya kedudukan, yang nggak punya kedudukan atau rakyat jelata, itu rumahnya biasa, di bawah juga nggak ada kayak panggung, nggak ada lebih tinggi, itu tidak ada. Dan dindingnya pun bukan dari kayu. Kalau dari kayu mereka yang punya jabatan. Jadi nggak semua orang dari zaman dulu itu pakai kayu. Nah, oke. Itu tadi sekilas teman review rumah kuno zaman dulu. Jadi seperti ini. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih telah menonton.